warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Pak Guru dulu akan melihat kehadirannya, apa semuanya hadir atau tidak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita bersyukur pada hari ini, di mana bersyukur kepada Allah itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Karena orang yang bersyukur itu akan selalu ditambah apanya? Rezekinya. Ya, pintar semua. Allah akan menambah rezekinya bagi orang yang selalu bersyukur. Ya. Oleh karenanya, sebelum melanjutkan kepada pembelajaran kita kembali, maka Pak Guru akan mengingat ketua kelas untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, silakan anak guru ketua kelas untuk membaca doa. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Kemarin kita belajar apa? Belajar kitab Allah, ya. Yes. Ada yang masih ingat ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Empat. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya berarti semalam sudah belajar dengan baik sehingga mengingat pelajaran pada hari ini, ya nak ya? Nah. Jadi untuk pembelajaran kali ini adalah temanya kita belajar kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegasikan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita jelaskan dulu sebelum masuk kepada pembelajaran kita. Nah, kita konsepnya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu pengertian daripada iman? Ya, silakan. Percaya. Yang lain lagi apa lagi? Siapa lagi yang lain? Saya jadi percaya itu namanya iman, artinya bahwa kita percaya sepenuhnya, iman. Nah, kemudian kepada kitab Allah, iman kepada kitab Allah artinya bahwa kita beriman bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah berapa? Empat. Nah, coba kelompok yang di sini dulu, yang pertama itu kitab apa? Kitab Taurat. Kalau yang kelompok kedua di sini, kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang anak-anakku coba perhatikan peta konsepnya, ya. Perhatikan peta konsep. Kemudian nanti buat pertanyaan dengan pembelajaran yang ada di atas, ya. Bisa dipahami itu, nak? Bisa, Pak. Ya, nah sekarang anak-anakku catat yang di atas, perhatikan, kemudian buat pertanyaannya nanti. Nah, ini pertanyaan dua orang ya. Ini. Kemudian yang dua orang lagi ambil fotonya nak. Orang. Jadi aku akan berikan waktu 5 menit untuk membuat pertanyaan daripada materi kita ini.
Jadi selesai ya? Nah, selesai. Jadi coba yang pertanyaannya nak, apa pertanyaannya? Coba kelompok 1 sini. Pertanyaannya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nah, sekarang kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Silakan nak jawab pertanyaannya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, betul sekali. Ayo berdua hapus dulu. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, kelompok 3. Kitab Sabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Sabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kelompok 4 silakan menjawab. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Benar sekali. Nah, sekarang ini sudah 5 kali kitab beta proses daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kemudian kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu turunnya di Mesir. Kemudian untuk siapa kitab itu adalah untuk Bani Israel. Kemudian kitab itu berisi dengan 8 petunjuk, kemudian 8 larangan dan 2 perintah. Nah, kemudian kitab Taurat yang Sabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Turunnya di mana nak? Kitab Di Darussalam. di Darussalam. Kemudian kitab Sabur ini untuk siapa? Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kemudian kitab Sabur ini berisi tentang apa? Pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Iya betul. Hapus dulu, tekan dulu. Nah, itu adalah kitab yang kedua. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian turunnya di mana? Di Yerusalem. Untuk apa siapa? Bani Israel. Bani Israel. Kemudian Injil itu berisi dengan tentang apa? Tuntunan hidup turut terisi kitab-kitab sebelumnya. Oh iya, tuntunan subuh dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada kitab yang keempat apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turun di mana? Di Mekah dan Madinah. Di Mekah. Kemudian untuk siapa itu Al-Quran? Untuk seluruh kaum. Nah, untuk seluruh kaum dan berisi tentang apa? Tentang akidah, hukum, syariat dan muamalah, penyempurnaan kitab sebelumnya. Alhamdulillah. Telah terus semua teman-temannya karena semuanya semua waktu sudah belajar terus dan belajar terus ini anak-anakku. Selanjutnya anak, untuk pembelajaran kali ini tentang kitab-kitab ini, ya, Pak Guru akan menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Hebdi. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan pembelajaran, maka Pak akan bagikan LKB-nya. Ya. Ini LKB-nya untuk 12. Ya. Jadi silakan dibuka LKB-nya di bab 3. Bab 3 kan? Tiganya. Kembali Pak Guru membuat pertanyaan. Tulis pertanyaannya, saya berikan waktu. Pertanyaannya tadi silakan buat pertanyaan, kemudian nanti akan didiskusikan sama teman-temannya. Silakan bersama untuk membuat pertanyaan, ya, bersama untuk membuat pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ini kita sekarang. Sudah selesai, Nak? Selesai, Pak. Ya, selesai. Sekarang Pak Guru panggil kelompok 1 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 1 berdiri. Yang di sini ya, berdiri, Nak, berdiri. Kelompok 1 akan ada kelompok 1 yang lain. Kelompok 1 yang lain. Silakan bacakan pertanyaannya. Kelompok yang lain mendengarkan pertanyaan dari kelompok 1. Silakan aja. Ya, kapan Al-Quran diturunkan? Silakan dulu kelompok 1, kemudian kelompok 2 silakan menjawab. Jawabannya kelompok 2 berdiri semua. Kelompok 2
semua. Nah, pertanyaannya tadi, kapan Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, betul sekali. Coba kasih ampun dulu nak. Dulu kelompok dua, kemudian kelompok dua, apa pertanyaannya? Kelompok dua silakan berdiri kembali untuk memberikan komentarnya, pertanyaannya. Silakan kelompok dua berdiri semua. Pertanyaannya apa? Dimanakah kitab Al-Quran diturunkan? Nah, sekarang kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu di mana Al-Quran diturunkan. Kelompok 3 berdiri semua. Mana kelompok 3? Coba kelompok 3 berdiri. Nah, ya berdiri. Di mana Al-Quran diturunkan, itu pertanyaan dari kelompok 2. Coba silakan jawab nak, kelompok 3. Turun di Mekah dan Madinah. Iya, jadi Al-Quran diturunkan di Mekah dan Medina. Oke, terima kasih banyak nak. Silakan kasih lampu. Kemudian pertanyaan tadi kelompok 3 tadi ya. Silakan kelompok 3 bertanya, apa pertanyaan yang sudah disiapkan tadi. Silakan berdiri untuk mendiskusikan kelompok 3 pertanyaannya. Apa manfaat dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, apa manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah? Silakan untuk kelompok 4 untuk memberikan jawaban manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu ilmu pengetahuan karena Ya. akan mendapat syafaat kegolongan di akhirat. Ya, beri ampun dulu teman-teman untuk pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak-anakku, apa pembelajaran kita sampai di sini sudah dipahami semua? Paham ya, jadi Pak Guru akan memberikan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi ada kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya itu berjumlah. Kemudian kesimpulan untuk selanjutnya yaitu bahwa umat Islam wajib mengimani kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab sebelumnya, yaitu kitab apa? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu terdiri atas berapa juz? 30. Kemudian berapa surah? 144 surah. 114 ayat. 114 surah ini. Kemudian ayatnya berapa? Kurang lebih 6.236 ayat. Nah, dari ayat ini menurut pendapat ulama ada dua, ada 6.236 ayat. Kemudian pemahaman yang satu lagi menyatakan ada 6.606 ayat. Namun kedua pendapat itu tidaklah semuanya benar, karena semuanya memiliki alasan yang tersendiri ya. Kemudian kalimat dalam Al-Quran ada berapa huruf? Dalam Al-Quran 325 surah. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karenanya itu, Pak Guru menyampaikan kembali kepada anak-anak bahwa mari kita belajar
kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.